Roma 7 ayat 1 sampai dengan 6. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu, dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Seringkali kita mendengar istilah yang salah kaprah. Hukum atau peraturan dibuat untuk dilanggar. Hal ini banyak kita jumpai dalam peristiwa sederhana sehari-hari. Misalnya ketika orang mengendara kendaraan di jalan, melanggar lampu merah, melanggar rambu-rambu, berkendara tanpa memakai alat keselamatan, atau ketika orang membuang sampah sembarangan, padahal di tempat tersebut sudah ada tulisan dilarang buang sampah. Sungguh ironis ketika peraturan dan hukum, baik di dalam ruang lingkup keluarga, sekolah, gereja, masyarakat, maupun pemerintah, dibuat demi kebaikan dan kemaslahatan orang banyak, namun tidak diindahkan. Orang bahkan merasa bangga ketika bisa melanggar aturan tetapi tidak ketahuan. Peraturan dan hukum dibuat tentu memiliki tujuan yang baik dan sesuai dengan norma-norma masyarakat, yang tentunya juga sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menyampaikan bahwa Taurat itu adalah kudus, baik dan benar karena berasal dari Tuhan. Sebelum Taurat hadir, manusia tidak tahu bahwa berzina, mencuri, membunuh, mengingini harta milik sesama itu adalah dosa. Dengan hadirnya Taurat, orang kemudian mengetahui bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan dosa. Di sini kita melihat bahwa Taurat adalah baik karena bertujuan untuk menata kehidupan manusia menuju kebaikan dan hal yang benar. Namun hal ini justru disepelekan dan seringkali dilanggar, sehingga mengakibatkan hawa nafsu dan keinginan daging yang membawa manusia itu ke dalam dosa. Manusia tidak lagi mampu untuk melepaskan diri dari dosa, hingga datangnya anugerah keselamatan, kasih karunia Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kasih karunia dalam Yesus Kristus itu membebaskan manusia dari tuntutan dosa. Orang yang telah terbebas dari Taurat, ia akan mendapatkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Hal ini oleh Paulus digambarkan dengan sebuah analogi, yaitu suami dan istri. Selama masih hidup, mereka saling terikat satu dengan yang lain. Tetapi ketika salah satunya sudah meninggal, maka bolehlah yang masih hidup itu untuk mencari pasangan yang baru. Nah, hal ini juga senada dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dosa
dalam diri kita telah mati oleh karena anugerah pendamaian, anugerah keselamatan dari Tuhan. Sekarang kita bebas dan menjadi milik pribadi yang telah menolong kita, yang telah memberi anugerah kepada kita, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, kita sekarang memiliki ikatan dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mengikuti hukum atau peraturan kita sendiri, melainkan kita mengikuti hukum dan aturan Tuhan. Nah, tentunya hukum Tuhan, aturan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, kita harus memegangnya dengan teguh dan juga dengan taat dan setia. Karena apabila kita melanggarnya, maka kita akan kembali kepada kehidupan kita yang lama, yaitu hidup bersama-sama dengan dosa. Kita pada saat ini mematuhi dan taat pada hukum Tuhan ini bukan dengan sikap budak atau dengan motivasi ingin dibenarkan, melainkan karena kita sudah mendapatkan anugerah dan kasih karunia, yaitu dibenarkan dalam Tuhan, dan juga karena kita mencintai akan hukum-hukum Tuhan itu, sehingga ketika itu semuanya menjadi dasar dalam kita melaksanakan hukum Tuhan, maka kita akan melaksanakan hukum Tuhan itu dengan penuh sukacita, bukan dengan rasa terbeban di dalam hati dan pikiran. Selamat memasuki kehidupan yang baru pemberian Tuhan. Tuhan memberkati.